Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar Ustaz Hanif? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Selamat datang di basecamp kita. Tempat nongkrong akhir pekan. Yang di sini kita mau setiap pertemuan itu membahas sesuatu yang bermanfaat. Yang kita fokuskan tentang titik balik. Jadi ini alhamdulillah perdana talk show kita. Masyaallah. Setiap bulan insyaallah. Perdana ini kita undang Ustaz Hanif sebagai narasumber. Kita mau bahas tentang masalah yang lagi viral dari awal manusia dihidupkan sampai mati. Ya, cinta, cuan, dan cita-cita. Betul. Tiga ini kayaknya nggak bisa lepas, ya. Betul. Setuju ya? Dari kehidupan manusia. Kayaknya bukan cuma manusia ya. Semua makhluk itu pasti merasakan ini, membutuhkan ini. Cuma beda-beda versi aja mungkin. Nah Ustaz, nggak lama-lama nih kita terkait cinta, cuan, dan cita-cita ini Ustaz. Anak muda sekarang itu sering banget galau. Iya. Galau antara cinta, cuan, atau cita-cita, kan? Itu pasti yang selalu bikin bimbang, kan? Bikin orang tuh jadi sering nunda-nunda, ya kan? Sebenarnya mana dulu Ustaz di antara tiga itu yang harus kita dahulukan ya? Ya Ustaz, silakan. Baik, masyaallah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi anak pribadi ya. Pada sore hari ini dapat bertemu dengan para pemuda-pemuda yang hebat dan luar biasa. Amin. Ini para anak-anak muda yang langka di akhir zaman ini. Seperti antum semua punya ide-ide yang luar biasa. Apalagi dengan mengadakan talk show di tempat terbuka, di tempat tongkrongan yang menjadi salah satu tempat yang tidak sedikit anak muda mereka itu healing ya. Anak muda di mana mereka itu ingin mencari suasana dengan problematika yang mereka rasakan terkait tentang masalah tiga materi tadi. Betul banget. Betul. Tidak sedikit kan seorang itu anak muda itu problemnya itu pasti tidak jauh. Kalau bukan gara-gara cinta, ya gara-gara cuan. Kalau bukan gara-gara cuan, pasti gara-gara cita-cita yang bingung apakah belum tercapai atau prioritas mana sih yang harus didahulukan. Nah, jujur sebetulnya aneh juga anak muda. Masya Allah. Ya, seumuran sama teman-teman. Beda casing dikit ya. Kalau jiwa insya Allah nggak mau kalah ya dengan teman-teman. Memang kan muda itu sampai 40 tahun. 40 tahun. Jadi anak masih setahun lagi dulu ya. Buka kartu. Dibuka setahun lagi. Jadi jujur ini mungkin kita berbicara tentang masalah yang pertama. Ini kan tema kita adalah 3C. Iya, antara cinta, cuan, dan cita-cita. Ajib ya. Ini pembahasan yang memang tidak akan pernah basi walaupun memang berbeda zaman. Tadi antum saya dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini tema yang memang sangat menarik dan tema yang tidak akan pernah ada habisnya. Kalaupun didiskusikan itu pasti gak akan ada endingnya. Gak ada ending. Betul. Ya tentang tiga pembahasan ini. Nah, tapi poin pentingnya adalah tujuan daripada pembahasan kita diskusi ataupun sharing ya talk show-nya kita sore hari ini memang berkaitan tentang apa sih pentingnya pembahasan ini untuk kita anak-anak muda. Ya, jelas. Kadang-kadang memang kalangan orang tua pun tiga hal ini masih menjadi ada pembahasan. Itu biasa, tapi kalau yang sudah tua, udah pensiun, ada puber kedua. Puber kedua. Tapi lebih cenderung itu ya gak banyak yang puber kedua ya. Tapi kalau udah 60 ke atas itu gak terlalu menarik lagi membahas masalah ini, kecuali memang semuanya udah mikirin akhirat. Tapi bagi kita kalangan anak-anak muda, ya tentang pembahasan 3 poin ini perlu kita pahami. Pertama masalah cinta. Cinta itu adalah merupakan sebuah fitrah yang memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hilangkan. Sungguh akan menjadi sesuatu yang sangat menyiksa jika seandainya cinta itu hilang di dalam hati kita. Derita tiada henti. Nah, gitu kan ada seorang begitulah cinta, gitu kan, deritanya tiada berakhir. Sebetulnya cinta itu tidak akan memberikan penderitaan. Hakikat cinta yang sebenarnya tidak akan membuat seseorang yang memiliki cinta itu menderita. Tidaklah Allah memberikan fitrah kepada seorang hamba tentang sesuatu, itu pasti fitrah itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan. Tapi ketika misalkan fitrah itu malah menjadi petaka, fitrah itu malah membuat derita, fitrah tersebut malah membuat gelisah, galau, merana atau gegana kata anak muda sekarang,
Berarti ada salah penempatan dari fitrah itu. Sebelum masuk ke situ ya, antum harus tahu bahwa sesungguhnya dalam unsur diri manusia itu ada tiga unsur harus pahami. Ada elemennya itu, tiga elemen. Avatar ya. Anak muda, aneh jujur aja, anak jarang nonton Avatar, kan nggak pernah nonton khusus gitu kan. Nah, jadi tiga elemen yang saya pahami. Pertama ada akal, kedua ada jiwa, ketiga ada jasad. Akal, jiwa, jasad. Antum tahu gak ternyata tiga unsur ini Allah ciptakan itu saling menguatkan. Oh, Masya Allah ya. Saling mengaitkan. Itu penting ya. Nah, di dalam jiwa Allah ciptakan beberapa rangkaian. Salah satunya adalah syahwat. Oh, ya. Atau nafsu atau syahwat. Itu fitrah loh. Dan salah satu yang menjadi kemuliaan seorang manusia ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan malaikat gara-gara syahwat ini. Kalau malaikat itu taat, itu mah gak aneh. Biasa. Memang biasa diciptakannya untuk taat. Dan Allah perintahkan malaikat tidak ada pertentangan di dalam dirinya untuk apakah melakukan atau tidak. Tapi ketika manusia disuruh sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu akan ada pertentangan dalam jiwanya. Pertentangan tersebut ketika memang bertolak belakang dengan syahwat itu akan menjadi berat. Baik untuk melakukan ataupun untuk meninggalkan. Betul ya? Iya betul. Jadi ada ngelawan. Betul. Pasti kan seperti itu. Tetapi ternyata syahwat itu pada aslinya, fitrahnya Allah ciptakan itu sebetulnya memiliki keutamaan dan fungsi untuk melindungi tubuh kita, jasad kita. Jasad ini antum bisa sehat gara-gara syahwat loh. Iya benar-benar. Paham nggak? Coba antum renungkan. Betul. Iya. Syahwat itu kan dorongan keinginan kita ya. Yang kebutuhannya. Kita ini pengen ngopi. Kalau nggak ngopi lemes misalkan. Ya. Dengan ngopi jadi seger. Kita misalkan syahwat dorongan untuk makan. Kalau kita nggak makan, tubuh kita akan hancur, akan lemah. Begitu kan dorongan syahwat tentang cinta. Normal. Kita butuh pasangan. Kita butuh yang akan menenangkan. Kita butuh teman seperjuangan. Kalau nggak diikuti, kalau nggak dilakukan, maka akan berefek bagaimana menderitanya tubuh kita. Tidak sedikit kan? Ya. Orang yang dia mohon maaf nih, anak-anak muda terutama, mereka akhirnya yang bunuh diri, sakit, tidak makan, tidak minum, gak semangat gairah atau bergairah hidup, memiliki banyak penyakit gara-gara masalah tadi, masalah cinta. Yang pertama kebutuhan situ. Jadi makanya cinta yang pertama nih, yang pembahasan gitu itu. Ya, nah itu memang persoalan karena fitrah cinta itu memang sesungguhnya Allah ciptakan itu bagian daripada ruh ataupun jiwa untuk menjaga tubuh kita ini. Makanya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai para anak-anak muda. Ini pemuda yang disuruh. Karena pemuda itu tingkat syahwatnya itu paling tinggi. Anak muda itu bergejolaknya luar biasa. Apalagi dipengaruhi ya dengan sekarang atau saat ini dengan lingkungan, tontonan, ya itu yang sangat memancing. Gejolak syahwat itu yang ada, sehingga maka dari itu Rasulullah SAW bahwa ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang memang diantarkan sudah siap untuk menikahlah cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Siap diongkosin ya. Betul, siap diongkosin. Nikah itu murah. Yang mahal itu gengsinya, betul nggak? Setuju nggak? Saya pernah lihat itu konten ada orang ya. Ternyata ke KUA itu cuma berapa belas ribu. Sesungguhnya itu nggak banyak bayarannya, gengsinya aja yang buat kita mahal. Nah, betul kan? Bener. Jadi yang dikejar apa dulu saat cinta, cuan atau cita-cita? Sebetulnya pertama adalah ikuti dulu cinta itu. Karena ketika cinta itu memang menjadi fitrah, ya udah ikuti. Tetapi ada tetapinya. Ya. Nah, tetapinya apa? Cinta tersebut itu harus dijaga, diarahkan. Dengan siapa diarahkannya? Dengan akal. Jadi itu batasannya. Batasannya gitu. Karena ketika cinta nggak dibatasi, cinta gak diarahkan, cinta gak dikontrol dengan akal, makanya ada istilah cinta monyet, ada cinta sesama jenis, itu karena akalnya gak ada. Maka dari itu, bagaimana agar fungsi akal ini bisa mengontrol syahwat ataupun cinta? Dengan cara belajar, banyakin ngaji. Dan manusia itu sebenarnya makhluk yang paling dominan akal. Itu sering akal itu fungsinya untuk mengontrol hawa nafsu, begitu dengan akal. Nah, tapi kalau akalnya nggak pernah digunakan untuk berpikir, untuk belajar, wajar akhirnya yang mengontrol diri kita itu adalah syahwat, nafsu. Gitu kan ya? Pernah dengar istilah akil balik? Pernah dengar nggak? Ini udah akil belum? Yang hadir ada akil balik belum? Kira-kira ya? Antum tahu gak dulu itu antara akil dengan balik itu seharusnya itu berjalan seiringan. Ya, kalau ukuran dulu
orang kalau sudah balik itu kan berarti dia punya tanggung jawab sendiri tentang konsep ibadah. Ya. Betul kan ya? Betul. Nah, orang yang ketika dia sudah masa balik, kalau laki-laki kan balik itu dengan bermula mimpi basah, kalau perempuan kan dengan haid atau menstruasi. Itu kalau zaman dahulu itu orang yang sudah balik pasti akalnya itu peran akalnya itu udah mulai dominan otomatis. Di antara ciri-ciri orang yang sudah akil atau berakal itu ya istilahnya itu mereka sudah mandiri, tahu mana baik, mana yang buruk, gitu kan? Tahu mana risiko, mana itu akil. Tapi ternyata data psikologi sekarang, anak-anak sekarang itu justru mereka lebih cepat baliknya daripada akil. Baliknya ada kelas 5, kelas 6 SD sudah balik, tetapi mereka udah S2 belum akil. Karena makanan, tontonan gitu. Itu pengaruh. Makanan, tontonan, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Itu sudah diakui. Sehingga mohon maaf sekarang kalau ternyata seseorang baliknya sudah memang dia lebih cepat, ya akan otomatis kan libido, gejolak syahwat, nafsunya itu udah lebih besar. Sehingga tapi akhirnya nggak bisa mengontrol. Ya. Itu yang banyak memicu gelisah, galau, merana, bunuh diri, stres dan sebagainya. Moga-moga kita enggak saja ya. Cuman Ustaz pernah nggak sih ngalamin cinta yang bikin semangat ibadah naik? Nah, ini kan banyak Ustaz. Insya Allah. Tapi sebetulnya kalau dibicara pernah, pasti semua antara kita pernah. Cuman persoalannya, nah ini pada persoalan. Jika seandainya memotivasi cinta kita untuk beribadah itu, cintanya kalau motivasinya cinta kepada makhluk, ya, itu nanti ketika makhluk ini tidak memuji, ketika makhluk ini tidak menghargai, maka akan cepat itu futurnya. Akan cepat futur. Kenapa kecewa? Nah, maka bagaimana caranya agar ternyata dasar cinta ini bisa memotivasi ibadah, bisa memotivasi ketaatan, ya, bisa istiqomah dalam kebaikan. Nah, Anda mengutip perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wah Dawah. Ternyata cinta itu katanya ada 4 yang harus ditanamkan, ada 4, tetapi yang 3 harus dimiliki oleh setiap muslim, yang 1 jangan. Wah, 1 nih jangan ya. Catat ini. Yang pertama adalah apa? Mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Ya. Kecintaan yang fitrah ini jadikan yang paling dominan utama adalah kecintaan kepada Allah. Ini yang paling penting. Cinta kepada Allah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika ada tiga hal, ternyata 3 ini ada dalam diri seseorang, wajada halawatnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau sudah merasakan manisnya iman, bawaannya senyum, bahagia, tenang, kalau nggak punya kalem, berkarisma. Itu jomblo kita tetap senyum. Mesti gini, mau cintanya ditolak, cintanya gagal, gitu kan ya? Cintanya misalkan belum waktunya, atau cintanya di batas waktu, cuannya pun misalkan mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ya mau rekeningnya antara 0 dengan berapa puluh 0 angkanya, itu nggak ngaruh. Itu nggak akan pernah berpengaruh. Terus termasuk cita-citanya pun sama, dia pun belum tercapai cita-citanya, itu tidak akan mempengaruhi daripada suasana. Karena ikhlas tadi saja. Ikhlas. Nah, kalau diselasan, barang siapa yang memiliki 3 hal dalam dirinya ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah apabila dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Walaupun dia cinta kepada orang tuanya, tetap kecintaan kepada keduanya tidak melebihi kecintaan kepada Allah. Walaupun cinta dia kepada saudara-saudaranya, kepada suaminya, kepada istrinya, anak-anaknya tidak melebihi kecintaannya kepada Allah. Boleh lebih dikit pun, dikit aja boleh saja. Boleh. Kita boleh, nggak boleh. Walaupun dikit nggak, setara pun nggak boleh. Kepada Allah harus melebihi kecintaan sebelumnya, kepada cintaan kepada yang lainnya. Nah itu kan ya. Berarti itu sekarang itu orang bilang cinta, dan semua pasti ditanya cinta Allah nggak cinta. Betul. Tapi pengorbanannya itu nggak ada. Iya. Makanya kalau guru saya mengatakan kalau semua orang hanya mengakui bahwa dia cinta karena Allah cinta, kalau tanpa diuji itu bohong. Jadi kunci apakah betul kita cinta kepada Allah, cinta karena Allah itu tergantung ada ujiannya dari Allah. Ya. Nah, seseorang ketika dikatakan dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kepada keduanya, contohnya misalkan ketika dalam yang muda-muda yang belum berumah tangga, misalkan orang tua menjodohkan tapi nggak sholat, walaupun cuannya banyak,
ganteng, cuannya banyak, anak pejabat, mobilnya mewah dan sebagainya. Tapi ternyata dia nggak sholat, nggak pernah ngaji, seringnya di tongkrongan, seringnya ke diskotik nongkrongnya. Nah, maka orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi orang tuanya, ketika orang tua menyuruh memilih dia, tetapi dia menolak dengan cara yang halus. Ya, kenapa? Karena yang dipilihkan dan diminta orang tua itu tidak dicintai oleh Allah. Gitu ya. Nah, makanya dalam konsep ketaatan kepada kedua orang tua itu memang bawa ketaatan kepada Allah, tetapi dengan syarat selama tidak ada unsur maksiat yang memang yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, disitulah harus taat. Terus yang kedua kata Sosan, dua orang yang saling mencintai. Sama makhluk berarti. Betul, ini sama makhluk. Dua orang yang saling mencintai. Ini konsepnya. Mencintai ini apakah suami istri, apakah antara saudara kakak adik, apakah anak dengan orang tua, gitu kan ya? Tapi ini nggak boleh jadi ini juga saja, maksudnya orang cinta sesama jenis. Yang sama jenis. Konteksnya kan? Ngawat sama anak muda ini kadang suka salah paham juga seperti ya. Perlu dijelasin itu. Betul, dijelaskan gini, dua orang yang saling mencintai dan tidaklah mereka mencintai kecuali karena Allah. Itu karena Allah. Contohnya apa? Misalkan anak nih, ya, anak mencintai kepada antum, kepada suami, anak mencintai antum karena Allah. Tapi bentuk anak mengatakan cinta kepada antum karena Allah, ketika berkumandang azan, antum nyonteng, masih main handphone, anak ada nih, udahlah, anak langsung azan sendirian, nggak ngajak antum. Kenapa? Ada perasaan, anak kasihan ngeganggu main Mobile Legends-nya, nanggung level berapa? Itu bukan cinta. Kalau cinta anak kepada antum karena Allah, ketika antum berbuat salah, anak luruskan, diingatkan. Ketika antum misalkan salah, ketika antum cari pembenaran, Anda tidak membenarkan. Nah, terus yang paling penting, dua hal poin ini jangan disalahartikan. Nah, berarti kalau begitu bolehlah kita saling mencintai dengan lawan jenis walaupun belum menikah. Yang penting karena Allah. Dari mana prinsip karena Allahnya? Karena Allah itu adalah di mana kita mencintai, Allah ridho. Nah, sekarang mohon maaf, pacaran Allah ridho apa enggak? Mau kita pacaran, mau pacarannya katanya Islami, janjiannya dan belum ngedate-nya itu di depan masjid, di majelis ta'lim, tiap subuh sering ngingetin tahajud, ya tiap subuh sering ngingetin untuk sahur, betul ya? Tiap pagi ngingetin untuk zikir pagi, ngingetin sholat puasa bareng, terus saling ngingetin sahur, maghribnya iftar jama'i, ya. Sholatnya berjamaah pula. Nah, walaupun dengan nilai-nilai Islam diterapkan, tetapi bukan masalah di situnya. Bahwa ketika kecintaannya itu Allah nggak ridho karena bukan pada waktu dan tempat yang halal atau yang Allah ridhoi, maka di situ akan hilangnya juga nilai-nilai kebaikan di situ. Nggak Allah anggap. Ya, jadi karena Allah itu adalah kita ungkapkan cinta kepada lawan jenis, ya, di waktu yang tepat. Kapan itu? Di saat kita siap menikah. Ya, kita yang namanya antara suka sama suka itu hal yang wajar, fitrah. Tapi kapan mengungkapkannya? Di saat siap untuk menikahi. Ada waktu. Jadi para akhwat ini ya, yang kalau belum ada cuannya gimana, Sob? Udah cinta banget, waktunya tapi nggak punya cuannya. Tidak mungkin seseorang nggak punya cuan. Jaminan ini. Ingat ya, Anda ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa jangan sampai mempersempit rezeki itu hanya sebatas di cuan. Cuan. Kecil cuan itu. Cuan itu kecil. Hati-hati ya. Ya, misalkan antum udah cinta, udah sayang, udah pengen nikah, udah nggak kuat lagi nahan syahwat nih. Tapi akhirnya antum menahan untuk memilih nikah gara-gara antum merasa cuan antum belum cukup. Kalau bahasa sekarang belum mapan. Sampai kapan antum nunggu mapan? Keburu habis umur, keburu mati, keburu dikubur. Ya. Gak akan mungkin, gak ada bujang mapan. Mapan itu proses. Jadi standarnya gimana, Sar? Ya? Kalau cuannya itu sebatas apa saat kita menikah nih? Kan gini sebetulnya, berbicara masalah cuan itu, setiap manusia itu kan sudah Allah tetapkan rezekinya masing-masing 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Udah lama banget ya. Yang namanya rezeki itu gak akan pernah tertukar, wallahi. Dan rezeki itu gak akan pernah hilang. Rezeki itu gak akan pernah hilang. Kalau tertahan, iya. Ini. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Dawa-Dawa itu ada 36 dampak daripada dosa ataupun maksiat. Salah satunya adalah dosa maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Wah, jelas itu. Itu penghalang. Jadi ketika antum misalkan ada masalah kok cuan gak dapat, disi gak dapat, usaha gagal terus, kerja gak dapat, karena dosa bisa jadi. Jadi bukan antum sudah mikirin cuannya, bukan, tapi perbaiki diri. Apa yang salah? Kok Allah menghalangi rezeki yang harus saya dapatkan?
Akhirnya apa? Perbaiki, introspeksi, ya, perbaiki apa yang kesalahan saya selama ini. Kesalahannya itu 3 poin yang muhasabahnya. Salah apa saya kepada Allah, saya kepada orang lain, misalnya di sini orang tua, saudara, misalnya ke teman-teman sahabat. Yang ketiga, salah apa saya dengan diri saya sendiri. Itu 3 potensi. Yang ketiga tadi apa, Ustaz? Kayaknya baru 2 tadi. Oh, yang tadi yang cinta sesama makhluk. Oh iya. Nah, yang sama makhluk ya. Sama jin boleh enggak? Ini masalahnya di sini 2 orang manusia, tapi itu pun yang memang berlawan jenis, bukan sesama jenis. Ya, karena SAW bersabda di dalam surah An-Nisa Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah memberikan perhiasan kepada setiap manusia, terutama laki-laki ini adalah ada hiasan di dalam hatinya itu adalah kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Contohnya apa, Pak Tam? Minan nisa, kepada perempuan, makanya lawan jenis. Berarti udah diatur oleh Allah ya? Udah dihiasi Allah. Udah dihiasi oleh hiasan. Kalau hidup tanpa cinta indah apa enggak? Buram. Coba, afwan ya, ini bagi kita, aneh bisa menikmati kopi ini kenapa? Karena cinta kopi. Bagi yang enggak cinta kopi, apa sih? Pahit kayak enak bener, betul enggak? Teman-teman coba, antum kan punya cara minum kopi beda-beda. Ada yang ini apa ininya nih? Maksudnya namanya itu apa? Ada yang kopi susu ya, ketuku ini. Mantap ini. Ada yang sukanya americano, misalkan yang pahit. Nah, itu kan kita nggak bisa nyalakan dia, kamu kenapa sih yang pahit gak ini pilihan dia. Dan kita kan jangan ngukur mereka kenapa. Kalau sudah cinta, kita akan terasa nikmat dan indah. Itu yang membuat kita. Betul. Karena hidup itu kalau tanpa cinta rusak, hancur dunia ini. Tapi kalau cinta pun gak dikontrol, hancur juga. Dunia ini harus ada seimbang dan ada kontrol. Kontrol adalah apa? Ilmu. Makanya untuk menjaga hawa nafsu, syahwat, cinta kita agar senantiasa dapat manisnya iman itu adalah apa? Terus belajar, ada di majelis ilmu, suka dengan majelis ilmu, ataupun senang dengan ahli ilmu. Maka hal itu akan terus mengontrol ketika cinta ini berlebihan atau salah tempatnya, maka akan teringatkan. Akhirnya ketika dinasihati diingatkan, oh iya, astagfirullah saya salah. Kan gitu. Yang ketiga, Ustaz? Nah, yang ketiga itu adalah ketika seseorang dia tidak mau, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah kepada mereka masuk ke Islam. Atau bahasa lainnya, seseorang yang ketika Allah telah berikan hidayah hijrah dan dia benci untuk kembali kepada lingkungan, kepada perkumpulan, kepada kebiasaan buruknya, sebagaimana bencinya api yang membakar, kayu bakar. Berarti dia cinta dengan keadaan dia sekarang lebih baik itu ya. Betul, misalkan gini, antum dulunya itu sering nongkrongnya, mohon maaf, misalkan di karaoke. Itu kan ya, sering baca-bacaannya itu lebih cenderung cerita-cerita yang mengandung unsur maksiat. Misalkan. Nah, sekarang hampir dapat hidayah, saya nongkrongnya ngaji, gitu kan ya, ngobrol-ngobrol masalah iman, terus berbicara lagi kalau misalnya ngumpulnya teman-teman di majelis seperti ini, terus antum menikmati itu dan antum diajak lagi. Ini baik berarti. Nah itu. Nah kalau sudah bencinya kepada hal yang buruk, setelah Allah berikan hidayah, selamatkan kita hijrah itu, maka disitulah Allah akan berikan manisnya iman. Nah kalau manisnya iman itu, masya Allah, indah. Tidak akan ada yang namanya kecewa, gak akan pernah putus asa, gak ada yang namanya trauma, gak ada yang namanya dendam, gak ada yang namanya kecil hati, gak ada. Itu hidup itu udah mengalir begitu indah dan nikmat. Ya, nah maka itulah kaitannya cinta itu, masya Allah. Jika dia memang dijaga dengan kontrol ilman dan juga ilmu, maka akan memberikan kemaslahatan, kebahagiaan, dan akan memberikan efek ini keindahan. Tapi kalau cinta pun, kalau sesuatu tanpa cinta hancur, dan begitu pun ketika cintanya berlebihan akan hancur. Contohnya dalam rumah tangga. Ini Anda berbicara dalam sudah menikah ya. Gimana Ustaz yang belum nikah? Coba menikah tanpa cinta gimana? Apakah ada orang yang menikah tanpa cinta? Ada. Alasannya mereka yang dijodohkan. Udah dingin, nggak ada kecemburuan, nggak ada kepedulian, nggak ada rasa kebahagiaan, nggak ada, masing-masing. Maka kan kalau saya pernah dengar Ustaz, ya kita harus cari dulu yang kita suka saja ya. Betul. Kita walaupun ini kan prosesnya ta'aruf ya. Betul. Jadi kita lihat apa yang kita suka baru tuh. Betul, harus. Makanya kenapa adanya nazar di dalam Islam? Sebetulnya mencari itu. Apa yang bisa kita sukai daripada calon suami kita, calon istri kita? Ada satu, walaupun nggak semuanya, satu aja pegang di situ. Tapi jangan nazar tiap hari. Ya, jangan nazar tiap hari. Sekali aja. Karena kalau karena gini ya, kalau sesuatu yang berharga itu, kalau misalkan ada ini barang langka nih, berharga dan langka, sekali lihat, masya Allah. Kalau sering lihat biasa aja. Oh iya. Apalagi belum dihalalkan, udah nggak.
Jangan sampai dihabiskan nikmatnya sebelum itu terjadi. Ya, gitu ya. Nah, maka dari itu insya Allah ya, berbicara tentang masalah tiga ini, cinta, cuan, dan cita-cita, ini sesungguhnya saling berkaitan. Benar. Ya, tetapi tadi saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa sesungguhnya cinta itu jangan sampai dihilangkan. Cinta itu indah, cinta itu fitrah, cinta itu bahagia. Cinta itu membawa kebahagiaan. Nah, tadi dalam rumah tangga, misalkan dalam rumah tangga itu kalau gak ada cinta itu dingin, gak ada kebahagiaan. Begitupun kalau cintanya berlebihan, itu pun akan mendatangkan penderitaan. Wah, nggak boleh. Itu maka apa? Kalau cinta berlebihan, contohnya nih, banyak sekarang yang terjadi ketika menikah, pokoknya Ustaz Sony punya istri saya itu milik saya sepenuhnya. Cinta mati saya. Janji pokoknya kalau hidup semati. Ketika istrinya mati nggak mau juga dikubur bareng. Banyak seperti itu. Nah, kalau misalkan menganggap bahwa istri itu adalah cinta mati saya, punya saya sepenuhnya. Nah, akhirnya apa? Akan timbul kecemburuan yang berlebihan. Bawaannya nggak tenang kalau cemburuan berlebihan itu. Bawaannya nggak benar. Istri dekat dengan saudaranya, adiknya, cemburu nggak tenang, gelisah. Begitupun sebaliknya. Maka kembali lagi, kontrollah kecintaan itu dengan ilmu. Nah, bagaimana ilmu bisa ngontrol? Maka terus belajar agar tertata hati ini supaya menjaga cinta itu tetap pada tempatnya dan pada kadarnya agar kebahagiaan, ketenangan kita indah. Nah, kalau yang keempat Ustaz, baru 3 kayaknya. Bertiga ya? Yang ketiga tadi saya tuh ingat hadisnya Ustaz. Kalau nggak salah benar Ustaz. Ini kayaknya bukti cinta Allah pada kita Ustaz. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi dengan kita belajar, dengan kita senang dengan keadaan kita sudah hijrah, ini sudah belajar agama, ini tanda cinta Allah ya. Betul. Banyak cinta Allah. Nah, tadi itu kan kalau tadi ya banyak baru satu yang tadi ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim. Yang keempat yang belum Ustaz. Yang keempat ya. Kalau tadi kan beda. Itu kan yang 3 itu adalah hadis Nabi, orang yang akan mendapatkan manisnya iman ketika memiliki 3 tadi. Itu kan ya. Cinta sama nah, Allah, cinta sama makhluk ya kan. Betul. Tadi kan yang pertama orang yang dapat manisnya iman itu kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan daripada yang lainnya. Kedua, saling mencintai landasannya karena Allah. Yang ketiga tadi dia senang gak mau lagi kembali kepada kekufuran, kepada maksiat, dosa setelah Allah berikan dia itu hijrah. Kan gitu. Dia dapat manisnya iman. Dia dapat manisnya iman. Tapi kalau yang tadi kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah cinta itu adalah mahabbatu fillah. Yang pertama cinta kepada Allah. Ini cinta yang paling tinggi. Yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbullah. Mencintai apa yang mencintai apa yang Allah cintai. Wajib Ustaz. Itu buktinya. Betul itu buktinya. Allah mencintai apa? Allah itu mencintai keindahan. Nah, kita cinta indah, insya Allah. Makanya ketemu indah terus. Betul, namanya indah terus ya. Yang namanya indah beruntung. Atau jamilah itu namanya bagus, indah semua. Tapi nanti jadi dalil lagi. Saya mau ke tempat ini, saya suka sama dia indah. Karena keindahan, mensyukuri nikmat Allah karena indahnya. Makanya saya pandang terus. Nah itu salah penempatan. Nah terus bagaimana cara kalau kita menemukan cinta kita? Insya Allah yang harus dimiliki adalah tidaklah di mana kita ketika Allah pertemukan dengan sesuatu yang Allah cintai maka harus dicintai dia. Jangan diantara kata para ulama itu contohnya apa yang Allah cintai. Allah mencintai ahli taubat, Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai ahli ilmu, Allah mencintai anak yatim dan sebagainya. Apa yang Allah cintai, kita pun mencintai itu, maka insya Allah akan mendatangkan cintanya Allah. Kalau ini pentingnya, maka Allah akan mendatangkan cintanya Allah. Ya, nah maka dari itu di sini beruntung. Seandainya gini, Allah mencintai majelis ilmu. Nah, kita senang majelis ilmu. Cinta majelis ilmu. Walaupun nggak di sini, Ustaz, yang di luar. Walaupun di luar juga, walaupun misalkan lihatnya dari online gitu kan ya. Itu insya Allah. Ya itu insya Allah. Nah ini penting kecintaan kepada apa-apa yang Allah cintai, baik kepada manusia ataupun kepada sesuatu tempat. Misalkan kita mencintai Baitullah karena Allah memang itu rumahnya Allah, Allah cinta kepadanya. Nah kalau Allah. Nah gitu kan. Nah terus yang ketiga adalah mahabbatu fillah wa mahabbatu lillah. Jadi mencintai sesuatu karena Allah. Yang tadi itu kaitannya ya. Manusia iman tadi. Jadi pokoknya cinta itu semuanya harus karena Allah. Termasuk bukannya cinta kepada pasangan atau kepada lawan jenis ya, atau suami istri ya, tapi ini mencintai apapun juga. Antum punya hobi apa? Hobinya videografi. Videografi. Jangan sampai kecintaan antum kepada videografi itu kan ya bukan karena Allah. Jadikan hobi antum, skill antum, potensi antum itu semuanya karena Allah. Ya, biar antum punya ada yang punya iPhone nggak di sini misalkan. Senang nih iPhone 16 atau 16 apa Pro Max. Kalau mau dibeli. iPhone 16 Pro Max bukan Pro Max ya, Pro Max. Nah, cicilannya itu 16 kali. Bikin ini sakit lambung. Sakit lambung karena nyicilnya lumayan berapa tahun gitu ya. Karena saking pengennya. Nah, itu sayang bener.
Itu jangan sampai kita mencintai benda pun melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ataupun bukan karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Kenapa? Karena gini teman-teman yang Allah muliakan. Tadi anak katakan di awal, cinta itu tidak akan pernah membuat cinta itu tidak akan pernah membuat luka. Tapi kalau realitanya teman-teman yang selama ini pernah terjerumus, terjun ke dalam dunia cinta dan malah justru mendapatkan kecewa demi kecewa, sakit hati demi sakit hati, patah hati demi patah hati, gitu kan ya. Sebetulnya bukan salah cintanya. Bukan salah cinta. Yang salah. Tetapi salah menempatkan cinta. Dicek teman-teman sering disakitin. Ini bahkan mohon maaf ya bagi yang sudah suami istri, mohon maaf yang sudah berumah tangga. Tidak sedikit para istri yang mengaku, ini kan aneh itu banyak yang curhat, banyak yang memang konsultasi masalah rumah tangga. Banyak kalau curhatan istrinya bagaimana suaminya ABCD gini. Pihak laki-laki pun sama. Sesungguhnya itu bukan masalah gak ada cinta atau masalah cintanya. Tapi kalau kata Bu Ana sampaikan, ekspektasi antum. Salah saja. Yang terlalu berlebihan dalam cinta itu, yang mana antum pun pada saat itu salah menempatkan cinta. Maksudnya gini, cintanya kalau karena Allah tidak akan ada ibu kecewa. Tapi kalau cintanya tidak melibatkan Allah, maka bersiap-siaplah kecewa. Bersiap-siaplah sakit hati. Ya, makanya tidak ada sesuatu yang kita cintai atau sosok yang kita cintai yang akan memberikan kecewaan kecuali hanya Allah. Zat yang maha pemberi dan pemilik cinta. Betul nggak? Allah tak mungkin mengecewakan kita. Tapi kalau kita mencintai manusia, siapapun itu yang kita cintai, pasti akan ada kecewa. Dalam kehidupan ini, yang banyak membuat kita kecewa siapa? Orang-orang yang kita cintai. Malah ya. Betul nggak? Itu karena berlebihan sebetulnya. Betul. Ada yang kecewa kepada orang tuanya. Kenapa kecewa? Karena ekspektasi berlebihan kepada orang tua. Banyak yang benci kepada saudaranya gara-gara ekspektasinya berlebihan kepada saudara, pengennya harusnya saya itu mendapatkan perhatian, perlindungan, kayak sayang gini, gak dapat, akhirnya kecewa. Itu banyak. Antum teman-teman punya sahabat pernah kan yang tadinya bestie jadi musuh sejati. Gara-gara itu ekspektasi harapan yang berlebihan. Makanya kalau kita menempatkan cinta kepada manusia, di situ Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunama. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Makna sewajar di sini, cintailah mereka karena Allah. Dan harus yakin kalau kita mencintai manusia, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti buat kecewa. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada hal-hal buruknya kan gitu. Kekurangan ini keburukan kalau kita misalkan nggak bisa menerima kecewa. Gitu kan ya. Nah makanya sesungguhnya cinta itu tidak akan pernah akan memberikan efek kecewa, sakit hati, luka enggak. Motong. Anda jadi ingat iman itu ternyata menghapuskan perasaan khawatir dan sedih saat katanya. Jadi yang pertama kayak Ustaz tadi bilang kan, pasangannya membuat dia sedih. Ada orang tiga tipe ini saat. Yang pertama dia percaya aja, wah ini pasti, ini udah takdir saya, ya kan. Betul. Percaya. Betul. Nomor dua, ya udahlah terima aja. Yang pertama tadi dia ngeluh tapi saat di belakang percaya tapi ngeluh. Yang kedua dia nerima tapi nggak ngeluh, nerima aja. Nah yang ketiga ini katanya iman Ustaz. Yang ketiga ini dia yakin ini yang terbaik dari Allah buat saya. Wah, Masya Allah. Jadi ini kayaknya itu tadi. Pada akhirnya hidup ini sebetulnya antara ridho dan takdir aja. Karena kita ini adalah para aktor-aktor yang sedang menjalani skenario langit. Kita bilang kemarin kitanya pegawai Allah. Iya. Kita ini sedang ada di panggung pentas yang mana skenarionya Allah tertulis dalam Al-Quran. Dan kita mengikuti itu. Dan peran demi peran dalam Al-Quran dari zaman Nabi Adam itu semuanya nggak ada yang berubah. Sosok kayak Nabi Adam dan Ibunda Hawa semuanya ada. Allah kenapa di dalam Al-Quran itu menuliskan tentang kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Karena memang dari zaman ke zaman sampai nanti hari kiamat, sosok yang kejadiannya seperti kejadian Nabi Adam, Ibunda Hawa pasti terjadi. Coba, banyak kan? Ya. Karena setan itu kalau dia mental untuk mengganggu laki-laki, maka dia akan mengalihkan bestinya mengalihkan skenario talbisnya itu kepada perempuan. Laki-laki itu bisa lebih kuat dia menahan godaan setan, tapi gak bisa nahan kuat menahan godaan perempuan. Berat. Nabi Adam levelnya loh. Ketika iblis itu membisikkan, mempengaruhi supaya melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang itu, Nabi Adam gak terpengaruh dengan iblis. Tapi ketika langsung iblis memalingkan menggoda Ibunda Hawa di situ tergoda, terlena, lalu mulai merayu Nabi Adam, terlenaklah goyah Nabi Adam. Maka musuh utama laki-laki adalah siapa? Wanita. Makanya fitnah yang paling Nabi takutkan adalah apa? Perempuan bagi umatnya itu.
Ya, ya. Makanya, tapi perempuan fitnahnya apa? Nah, yang paling perempuan itu paling mudah kalahnya itu ada tadi, setan itu lebih mudah. Ya, ini memang salah satu masalahnya, bahkan di perempuan ini banyak namanya wanita karir. Dia punya cita-cita yang tinggi banget. Betul. Jadi sebenarnya cita-cita tuh harus besar gitu, Ustaz. Apa cukup ya biasa aja, cukup ya ibadah terus, cita-cita mah nggak usah terpikirin lah gitu, ngalir aja gitu. Menurut Ustaz gimana tuh? Aneh tuh mau tanya sih ke teman-teman itu, pentingkah kita punya cita-cita? Harus gak kita punya cita-cita? Masuk surga firdaus tanpa hisab. Ya harus gak ini? Apakah misalkan cita-cita itu sebuah keharusan ataupun nggak apa-apa lah nggak cita? Kalau dulu kan kita dari kecil itu sudah dididik ya, sudah diajarkan, ditanya sama orang tua, sama guru, sama ya. Cita-citanya apa menjadi gede nanti? Cita-citanya apa? Kan? Tapi anak-anak sekarang itu lebih jarang tanya itu. Jadi pilot ya. Betul ya? Sesungguhnya cita-cita itu memang harus dimiliki oleh setiap manusia, terkhusus orang-orang yang beriman. Dia harus punya cita-cita. Harus. Kenapa? Karena cita-cita itulah yang akan memberikan motivasi, semangat. Betul? Betul. Tanpa cita-cita ngapain? Ente coba, kenapa antum semangat kerja? Karena antum ada cita-cita di akhir bulan dapat gaji. Betul kan? Dengan dapat gaji itu bisa jajan ke tuku, bisa makan, bisa ngopi, kan itu. Gratis. Gratis ini, kalau ini gratis. Datang aja ke sini gratis. Oh, tiap majelis gratis ya, tiap yang belum datang ya. Kan gitu ya. Ada cita-cita seperti itu. Nah, cuma persoalannya kebanyakan cita-cita inilah yang memang salah dalam menerapkan konsep cita-cita. Mohon maaf, dulu antum cita-citanya apa? Kalau kecil cita-citanya pilot. Jadi pilot. Agak gede pengusaha sukses. Antum apa? Penulis ya. Ada yang akhwat mau menyatakan cita-citanya apa? Yuk, jujur. Jadi dokter apa? Polwan. Masya Allah. Jagain. Betul ya? Saya yakin semua cita-cita. Tapi persoalannya, cita-cita yang kita inginkan itu semuanya cita-cita pribadi. Cita-cita yang kita dapatkan hanya keuntungan pribadi saja. Betul? Betul. Ya? Nah, sesungguhnya cita-cita terbaik itu adalah cita-cita di mana kita ingin mencapai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lebih, tetapi setelah kita mendapatkan itu bisa memberi manfaat baik untuk orang lain dan manfaat untuk akhirat kita. Kalau mau jadi pilot, salah nggak? Nggak salah. Tapi jadilah pilot yang hafiz Quran. Jadilah pilot yang senang ngaji. Fondasinya udah. Fondasinya ke situ. Jadilah pilot yang banyak menyelamatkan orang ibadah haji, misalkan kan gitu. Jadilah pengen penulis, salah? Enggak salah. Jadilah penulis yang mana yang bisa mengcover agama ini daripada fitnah-fitnah ataupun literasi tentang masalah sekuler dan sebagainya. Jadilah penulis yang betul-betul bisa mensyiarkan agama ini. Kan gitu. Jadi polwan tadi, jadilah seorang polwan yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa menjaga daripada bagaimana keamanan para wanita, misalnya kan gitu. Dan kalau jadi dokter, jadilah dokter-dokter yang bisa memberikan manfaat kepada umat agar mereka sehat. Dengan sehatnya mereka bisa dekat dengan Allah, bisa maksimal ibadahnya. Jadi orientasinya itu, setiap cita-cita itu harus bernuansa manfaat. Kenapa? Kalau Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk manusia lain. Tetapi ada yang paling penting, kata para ulama, bahwa tujuan dan cita-cita tertinggi seorang mukmin ini ya, mukmin adalah cita-cita menggapai akhirat. Ini yang paling penting. Kalau kita ingin misalkan tadi jadi pilot, jadi penulis, jadi apa semuanya itu untuk menaikkan gengsi dunia kita, kebahagiaan dunia kita. Itu standar itu kan? Kenapa nggak antum buatnya standar akhirat? Jadi dunia ini alat aja, soto. Alat aja, jangan jadi tujuan akhir, tapi alat sarana untuk mendapatkan cita-cita tertinggi. Dan Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, seperti Rasul mengajarkan kalau doa, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Ya, doanya juga, betul kan? Seperti doanya yang sering teman-teman doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah, bukan sekadar jadi orang yang takwa, tapi menjadi pemimpinnya orang yang takwa. Jangan tanggung. Ya. Jadi kalau hijrah, jangan tanggung hijrahnya. Gitu kan ya? Kalau misalkan mau jadi ngaji, jangan sadar ngaji aja. Harus ada cita-cita lebih dari tujuannya yang lebih daripada sekedar biasa. Ya gitu kan? Jadi jangan kalau jadi muslim, jangan sekedar bangga jadi muslimnya, tapi jadi muslim yang istimewa. Seperti apa tadi? Bermanfaat. Gitu kan ya? Nah, makanya ada sebuah ungkapan ulama itu dalam sebuah syair, ketika seseorang itu dia tidak memiliki cita-cita yang besar, maka orang itu dia akan merasa puas dengan cita-cita yang kecil. Betul ya? Iya.
Betul, kalau nggak ada cita yang besar ya udahlah, segini aja nggak apa-apalah. Gitu kan? Kalau cita-cita antum besarnya apa? Aneh yang jadi pengusaha sukses supaya bisa banyak zakatnya miliaran, kan bagus tuh. Tapi kalau nggak punya cita besar gitu, sedekah pun 1.000 udah merasa bangga, 2.000 udah merasa cukup, gitu ya. Maka di situ cita besar harus ada. Berarti harus maksimal, pokoknya sampai maksimal. Betul. Ini kayaknya saya ingat Rasulullah SAW ya, yang mau nanti bisa dilurusin. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang jika melakukan sesuatu dia itu profesional. Artinya ini dia totalitas banget. Harus totalitas. Jadi cita-cita itu target tinggi, tapi dalam pencapaiannya kan hanya Allah yang tahu. Tapi proses ikhtiar kita itulah yang Allah akan menilai. Itu kan ya. Makanya ada beberapa ulama sampai membeda-bedakan cita-cita tertinggi orang beriman itu adalah apa? Ada yang mengatakan masuk surga tanpa hisab. Ada yang mengatakan husnul khatimah. Ketika di alam kubur itu, misalkan ya, di alam kubur itu mendapat nikmat kubur. Ketika nanti dihisab, gak dihisab. Ketika masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ketika di surga melihat wajah Allah. Wah. Itulah cita-cita tertinggi orang beriman. Yang paling nikmat. Gitu kan ya. Nah, tetapi pada dasarnya mungkin kalau terlalu tinggi berat yang minimal, cita-cita yang ada selama ini diniatkan untuk ibadah, untuk Allah, dan diniatkan untuk memberikan manfaat ke sana. Tapi lagi-lagi jangan cuma jadi angan-angan Zat ya. So, cita-citanya ini tapi nggak ada arahnya ke sana. Dan cita-cita juga pertama harus realistis. Satu. Jadi boleh realistis nih. Soalnya kita kemarin bilang kita nih manusia tuh idealis gitu. Iya. Jangan realistis. Sebetulnya bukan hanya manusia, orang beriman idealis. Tapi idealisme Islamis, idealisme Islam, ideal dalam Islamnya. Tapi emang nggak mungkin kita bisa mencari ideal. Mungkin. Sulit, gitu kan ya. Minimal saat kita ini. sudah berjuang gitu. Untuk beribadah aja menjadi masih ideal sulit. Dari zaman saat ini kan kita jauh dari Nabi, para sahabat pun ingin ideal nggak bisa. Tapi berjuang untuk idealis itu wajib. Adapun untuk menjadi orang idealis itu akan kecil mungkin. Itu kan ya. Nah, realistis harus realistis. Ketika kita cita-citanya apa nih? Gitu kan ya. Nah, mungkin apa tidak? Kan gitu kan ya. Harus realistis. Nah, tentang cita-cita juga saya realistis. Nah, untuk menggapai cita-cita di sini juga, cita-cita ya, itu bahwa kita harus memiliki konsep dalam cita-cita ini. Apakah memang setelah kita dapatkan nanti Allah ridho apa tidak? Dan setiap cita-cita itu kunci agar bisa tercapai harus ada ridhonya Allah dan ridhonya orang tua. Itu kuncinya. Kita bisa cita tinggi, bagus nih. Ada kan anak-anak sekarang, nah ceritanya apa? Mau jadi YouTuber. Betul itu, di SD banyak. Banyak yang jadi apa? Konten kreator. Kayak antum mungkin ya. Nah, tapi anak kan kenapa mereka ke situ? Karena mereka melihat bagaimana sekarang tiap lihat handphone muncul terus orang itu. Terus dikasih tahu juga banyak juga ininya ya, FYP-nya bisa sampai jutaan, akhirnya cuannya juga banyak didapatkan. Tapi mereka tidak pernah berpikir, gitu kan, bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang seperti itu apakah berkah? Nah, kita nggak seperti itu konteksnya, gitu kan ya. Maka bagi anak-anak muda saat ini, dan itu sebetulnya bukan hanya orang tua saat ini, bukan antara cinta, cuan dan cerita itu semuanya memang kita nggak bisa dalam selama hidup. Kita butuh ketiganya. Tetapi tetap semuanya kontrol dengan iman, kontrol dengan ilmu. Ya, kalau jauh daripada ilmu akan melemahnya iman. Ketika iman lemah, maka kita akan nanti diperbudak oleh cinta, diperbudak oleh cuan, dan kita akan banyak di PHP-in sama cita-cita. Itu ya sangat penting sekali. Anda juga ingat ini ada sebuah ayat di surah Al-A'raf. Ini kayaknya berhubungan dengan cita-cita ya. Setiap manusia itu bekerja pada posnya masing-masing. Cita-citanya apa ya kan? Dan Allah tuh lebih tahu siapa yang paling mendapatkan petunjuk di jalan tersebut. Betul. Artinya di sini kalau saya perhatiin, artinya di sini cita-cita nih harus selalu berada dalam petunjuk Allah. Kalau enggak, berarti itu salah pos kita ya. Betul. Ya. Karena cita-cita itu kalau misalkan di luar daripada ridho Allah atau di luar daripada yang Allah ridho, di luar daripada orang tua yang ridho, walaupun tercapainya itu pasti nggak akan pernah lama. Karena kalau Allah tentang ridho dengan cita-cita kita, Allah akan jaga posisi kita di situ. Kedua, kalau orang tua ridho akan menjadi jalan kemudahan untuk mencapai. Karena banyak anak muda sekarang itu, pokoknya siapa yang jadi ini, orang tua juga peduli. Itu mohon maaf ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridho. Ini yang ingin sering saya tekan saat ini ya kepada anak-anak muda. Jangan pernah kalian hilangkan peran orang tua di hati dan jangan pernah hilangkan peran orang tua untuk menggapai cita-cita. Termasuk masalah cinta dan mencari cuan pun tetap kita harus libatkan orang tua. Ya, dalam cinta, di dalam mencari cuan, kerja, usaha, libatkan kedua orang tua. Orang tua itu punya firasah,
yang kuat. Orang tua itu punya keberkahan. Kenapa? Karena ridhonya Allah titipkan pada ridhonya mereka. Ya, jangan pernah menganggap bahwa ini yakin nih, pokoknya bagus nih, orang tua tahu apa. Terus juga sekolah cuma SMP, SMA, saya ini udah S2, S3 ya, sehingga masa lebih pintar. Kan? Cuman ini Ustaz, kalau hidup ini kita Ustaz, hidup kita sekarang belum sesuai harapan Ustaz. Ya kan? Ya cita-citanya belum terwujud, jauh bahkan ya, belum sesuai harapan lah. Ini apakah ini tanda Allah nggak ridho atau justru sedang menguji kesungguhan kita sebenarnya? Ya. Itu gimana sebenarnya? Jadi gini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, kita punya rencana, tapi Allah pun punya rencana. Coba saya mau tanya, kira-kira kalau kita punya rencana, Allah pun punya rencana, kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak atau iradah, maka kira-kira kalau dibandingkan mana rencana kita dengan rencana Allah, mana yang terbaik dan lebih baik? Pasti rencana Allah. Kehendak kita dengan kehendak Allah lebih baik mana? Pasti lebih baik Allah dan pasti yang terbaik. Pasti. Nah, sesungguhnya setiap cita-cita yang belum tercapai, setiap harapan yang belum tergapai, bukan berarti gagal. Oh, tergantung cara pandang loh. Betul. Tetapi belum waktunya Allah ya memberikan belum waktunya menurut Allah teman-teman itu mendapatkan cita-cita yang terbaik saat. Makanya Allah tunda dulu. Allah biasanya alihkan dulu ke yang lain. Bukan berarti memang itu bukan yang terbaik, belum tentu. Oh, berarti balik lagi seperti yang saya sebut tadi. Ini balik lagi ke iman ya. Betul. Dengan kita dapat ini nih harapan kita nggak sesuai, kita yakin ini pasti yang terbaik. Itu tadi. Karena ini imannya ya. Beriman. Karena memang pada dasarnya gini, Allah yang menciptakan kita. Maka Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Ya, ini siapa yang buat kopi yang punya resepnya? Dia tahu ini. Dibuat dengan kadar, dibuat dengan ukuran dan takaran itu pas itu karena baik untuk memberikan sesuatu yang nikmat kepada kita, customer atau kepada kita pecintanya. Tapi memang karena dia tahu dan dia tahu kalau ini kok ada kurang ya, tahu dari mana kekurangannya. Karena yang membuatnya, apalagi Allah yang menciptakan. Allah itu yang maha terbaik, ya Allah itu yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita, untuk cinta kita, untuk rumah tangga kita, untuk kerjaan kita, untuk bersahabatnya kita, tentang kita, itu semuanya Allah. Makanya ketika ada rencana kita yang ternyata hasilnya gak sesuai dengan harapan keinginan kita, berarti kita sedang menjalani rencananya Allah. Maka dari situ falahur ridha. Maka dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Ta'isa abdud dinar, sungguh celaka binasa hambanya dinar. Ya, yang apa sana budak-budak duit, budak-budak dinar, budak cuan. Ya, budak cuan. Ta'isa abdud dirham, sungguh celaka binasa hamba-hamba yang diperbudak oleh dirham. Dapat ancaman. Betul, ancaman dan celaka juga binasa juga orang yang diperbudak oleh style, pakaian-pakaian wall sutra, gaya hidup. Itu akan dia menderita. Kenapa? Karena kuncinya kalau orang-orang dia kenapa bisa sampai menjadi budak-budak seperti itu akan membuat akhirnya apa? Apa yang Allah berikan dia sering gak ridho, gitu kan ya? Apa yang misalkan gini, Allah berikan sesuatu ketika gak sesuai harapan dia murka. Nah, gitu kan ya? Ketika Allah berikan karena gak sesuai harapan pun ataupun kurang maksimal, maka dia pun sering gak ridho. Makanya idza u'tiya, apabila dia diberikan sesuatu dia ridho, maka itu tersebut. Ya, jadi jangan sampai ketika Allah berikan sesuatu walaupun sesuai harapan, kita akhirnya murka. Hati-hati. Berarti kita bukan lagi murka kepada apa yang menjadi tujuan harapan kita, tapi kita murka dengan takdirnya Allah yang tetapkan untuk kita. Ini masalah akidah ini. Iya benar, akidah. Kalau ini harus kita garis bawahi itu berarti setiap nikmat yang mendekatkan kita pada Allah, ya ini berarti yang disebut nikmat, Sat ya. Betul. Kalau menjauhkan dari Allah, ini itu artinya musibah. Nah, Masya Allah, Sat, asik banget di bahasan kita ini. Kita pengen minta teman-teman nih kalau ada yang mau kasih tanggapan atau mau curhat boleh lah ya. Boleh. Karena di sini memang kita mau semua teman-teman itu menyampaikan bukan keluh kesah sebenarnya. Betul. Ini bisa jadi ilmu, bisa jadi bahasan menarik buat teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sesuai. Karena di sini kan mayoritas memang anak muda. Oh iya. Bukan mayoritas, semuanya anak muda kita. Gimana? Di situ ada mic ya. Nanti dinyalain aja. Gimana? Yuk, kasih tanggapan. Jangan malu-malu. Jangan bilang nggak punya 3 itu ya, gawat ini. Harus ini dulu di rukyah. Nggak punya cinta, nggak punya cuan. Aduh, kalau nggak punya cuan ya ngomong aja ke kita ya. Iya. Karena kita pun sama nggak punya cuan sekarang. Gimana? Yuk, kalau ada sampaikan aja, nggak usah malu-malu.
Di sini banyak yang malu-maluin kok. Ya silakan. Ayo. Soalnya yang perempuan ini saat kemarin bilang kita mau dong dikasih mic juga nih. Kita kasih mic. Tenang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum negara itu kan hukum Islam. Nah, bagaimana kalau kita cita-citanya ataupun pekerjaannya itu di ranah hukum. Nah, kita kan ada hukumnya itu kalau kita berkecimpung di pekerjaan hukum, nah itu bagaimana? Apakah sebaiknya dialihkan ke yang lain atau kita tetap di sana? Karena kan kalau bukan kita tuh, saya pernah dengar kalau setidaknya tuh kita sebagai seorang Islam tuh punya keahlian masing-masing, misalnya keahlian arsitek atau keahlian kesehatan ataupun keahlian yang lainnya. Kalau bisa tuh memang seorang arsitek itu mungkin. Itu bagaimana kalau dia Tapi Masya Allah, jazakil khair. Di pertanyaan bagus ya. Kondisi saat ini memang banyak menjadi dilematik di kalangan anak-anak muda. Bahkan sebetulnya orang tua yang mereka di dalam konsep, di dalam mencari rezeki dan nafkahnya itu berada pada sebuah instansi ataupun dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan, terutama tadi berbicara secara masalah dunia hukum ya, dalam misalkan dunia hukum, yang mana hukumnya itu banyak menerapkan pembentukan hukum Islam ataupun peraturan yang memang sesungguhnya banyak mengandung unsur ketidakadilan. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sesungguhnya umat Islam itu memang harus lebih dari memang seharusnya seperti itu. Umat Islam itu dikatakan oleh para ulama, umat Islam itu kalau dia berpegang teguh kepada agamanya, maka itu pasti akan maju. Aman. Tapi kalau umat Islam menjadi pada agamanya, pasti akan mundur. Tantakan. Tapi beda dengan agama lain. Dia kalau mereka meninggalkan agamanya akan maju. Tapi kalau mereka berpegang teguh kepada agamanya akan mundur, itu sebaliknya. Kenyataannya sekarang ya. Kenapa? Karena pedomannya umat Islam itu Al-Quran. Itu pedomannya adalah dari zat yang Maha menciptakan daripada dunia ini, alam semesta ini. Semua rumusnya ada di situ. Ketika dikaji lebih dalam tentang agama ini, maka akan memberikan motivasi, akan memberikan sebuah motivasi, harapan, semangat, cita-cita akan lebih tinggi daripada sekedar ceritanya orang-orang kafir. Itu pasti. Makanya kalau dalam sejarah kan ilmuwan-ilmuwan itu kebanyakan dari musyrik. Benar. Cuma dimanipulasi saja sejarah, karena ya saat itu banyak negara-negara Islam ketika itu banyak ketika dihancurkan, akhirnya banyak literasi daripada ilmu-ilmu Islam dan nama-nama ilmuwan kaum muslimin yang akhirnya dirubah. Harus kita akui, sejarah itu sudah membuktikan hal itu. Tercatat ya. Nah, sekarang khusus kepada pertanyaan tadi dengan konsep bagaimana kita bagi yang bekerja di dalam lembaga hukum ya, yang mana hukum ini kan memang apalagi kita negara-negara hukum, tetapi harus kita akui hukum yang ada di kita ini adalah segala sesuatunya itu adalah belum bisa menerapkan hukum Allah. Nah, bagaimana yang memang kita sudah bukan terlanjur, memang kita arah pendidikannya ke situ, terus arah pun mungkin dari potensi keahliannya pun di situ, akhirnya kita masuk. Nah, kalau berbicara tentang masalah haram ataupun halal, itu kan dalam ranah fikih itu ada beberapa khilaf, tergantung tujuan dan juga niatnya. Nah, karena kita kan bisa memungkiri negara kita sudah seperti ini. Memang ada beberapa pekerjaan dan syariat itu memang sudah menegaskan keharamannya. Contohnya pajak. Mohon maaf ya, itu ada memang ada hadisnya gitu. Yang tentang itu kedua masalah berkaitan unsur riba. Itu kan gitu. Dalam pekerjaan yang memiliki unsur judi. Boleh ditawar. Ya, itu kan pekerjaan yang mengandung unsur-unsur khamar. Itu memang udah jelas. Apapun kaitannya, ataupun pekerjaan yang mengandung unsur gharar, tipuan. Penipuan kan banyak tuh, yang memberikan harapan palsu. Nah, gitu kan ya. Nah, itu udah jelas. Tapi ada memang di situ. Secara dalam masalah hukum itu memang tidak ada larangan untuk bekerja di situ. Walaupun ternyata mungkin hukumnya nggak seperti hukum yang Allah harapkan. Tetapi selama kita berada di situ dan Allah kurniakan keahlian di situ, maka gunakanlah potensi keilmuan itu untuk apa? Untuk menerapkan keadilan. Ya, keadilan sesuai dengan hak-hak yang sebenarnya. Contohnya, ya ketika misalkan di dalam hukum yang sifatnya masalah jadi notaris misalkan. Ya harus kan sekarang banyak kedzaliman menggunakan daripada unsur-unsur notaris.
Misalnya apa? Perampasan tanah, perampasan. Ini kan sekarang ada satu tanah, satu rumah, sertifikatnya 2. Itu kan pasti ada pelaminan notaris di situ. Ya, karena dia menang tadi. Nah, gitu kan ya. Maka ketika kita di bagian notaris, maka ketika kita mau mengurus, tanyakan dulu, perjelas dulu. Kalau ternyata ada di sini ada sengketa, ada keributan, ada apa, dan ada unsur kezaliman yang hendak kita, misalkan proses ini walaupun menjanjikan keuntungan yang lebih, maka dakwah kita tidak. Jadi kalah seorang notaris yang membela kebenaran, hak daripada orang yang betul-betul memilikinya. Kalau misalkan dihukum menjadi pengacara, misalkan, maka jadilah pengacara-pengacara yang betul berloyalitas kepada mereka yang betul-betul terzalimi di situ. Jangan sampai menjadi pengacara yang penting cuannya yang paling gede. Gitu kan ya? Akhirnya apa? Bela siap menyalahkan orang yang benar dan siap membantu orang yang salah. Yang penting siapa yang paling besar memberikan cuan dan janjinya. Itu tidak seperti itu. Kalau jadi pengacara, walaupun struktur hukumnya mungkin hukumnya bukan hukum Islam, tetapi di situ kita berperan ingin menjaga dan membantu hak-haknya orang terzalimi dengan hukum yang kita pelajari, terapkan bismillah. Maka Allah akan menilai tentang keadilan itu. Iya. Ya, jadi tentang potensi yang ternyata ditampilkan di situ, ya udah jalanilah, tapi jadikanlah ilmu potensi itu untuk apa? Bukan sekedar menjadi pekerjaan, tapi menjadi sarana dakwah dan sarana ibadah. Ya, dan ketiga, hati-hati jangan sampai berorientasi cuan sehingga kita lupa diri mana yang benar mana yang salah. Maka yang bukan hak kita, mana yang bukan hak kita, mana yang misalkan tadi ketika keadilan itu diterapkan kepada yang lemah, tapi kita malah membela yang kuat gara-gara apa? Gara-gara tadi ada unsur cuan, ada unsur janji-janji yang itu bernilai-nilai duniawi itu jangan. Kayaknya juga ini ada Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, hakim ya, hakim betul. Mungkin dan turunan itu kata Rasulullah 2 di neraka 1 di surga. Artinya ini memang pekerjaan yang harus kita pikir-pikir, kalau enggak ya gawat kita paling berat. Ya. Hakim itu ketika memutuskan adilnya tadi, seorang dihukum itu kalau dia melangkah memutuskan membantunya dalam pos yang benar surga. Tapi ketika menentukannya dia salah, jaminan surga tuh. Tapi kalau salahnya memang dalam pertimbangan syariat, gitu kan ya, ada kesalahan di situ, Allah Maha tahu. Tapi memang kesalahan tersebut mutlak karena ada kepentingan duniawi, itulah yang naudzubillahi min dzalik. Itu kan ya, itu berat sekali, tetapi insya Allah kalau memang sudah jalannya di situ, bismillah. Ya, jadilah ahli hukum yang insya Allah berperan untuk menegakkan keadilan dan juga berperan untuk membela yang lemah. Allah alam bisawab. Insya Allah. Ada lagi? Ya, ikhwannya ada mungkin? Gantian dulu boleh. Cinta, cuan, dan cita-cita. Jangan-jangan udah tercapai semua nih cita-citanya, masya Allah. Udah tercapai ya? Silakan kopinya saling diminum, takut dingin. Iya tuh kalau yang kurang ya. Nanti kopinya dingin kalau nggak diminum. Iya, masya Allah. Kamera itu di zoom ya, di zoom, ditandain tuh. Soalnya ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjutannya. Kadang gini loh, kita kan faktanya itu terbelenggu dalam sistem negara. Betul. Di mana kita sebenarnya secara personal itu kita tahu betul. Hal-hal itu misalnya tidak sesuai dengan syariat dan kita mengingkari hal itu. Betul. Cuma masalahnya kita nggak punya power, Pak. Misalnya kita sebagai karyawan gitu kan, tahu nih ini zolim, tapi kita nikmatin, gitu kan. Nikmatin ya. Kita itu mengingkari tapi diatur sama bosnya dari perusahaan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan kan? Karena mentok-mentoknya juga kalau nggak sesuai resign. Tapi kan untuk memberhentikan peradabannya kayak gitu itu nggak cuma dari resign. Kalau resign itu mungkin personal kita aja gitu. Yeah. Kita resign nanti orang baru juga tetap berjalan tuh. Menjualin di perusahaan tersebut ini contoh kecil aja gitu. Ini langkah besarnya apa? Langkah besarnya itu apa gitu? Maksudnya supaya hal-hal itu bisa berubah gitu. Bukan cuma personal aja, tapi juga sistem masyarakatnya juga udah kembali kepada Islam gitu. Kita kan sebagai muslim memang dituntut untuk menegakkan hukum Allah kan. Apakah kita cuma menerima aja? Apakah harus ada perjuangannya juga? Karena memang untuk untuk mengembalikan masyarakat ke kehidupan yang Islami itu juga gak mudah sekarang. Prosesnya. Maksudnya apa ya? Langkah kecil kita aja dulu deh, yang bukan sekadar resign doang, tapi
Ya udah, gimana cara memperbaiki? Super Ustaz. Ini pemuda baper nih ya. Bawa perubahan. Jangan pemuda bawa perubahan ini. Karena relate banget gitu kan. Sering banget ditanyakan gitu kan. Kita apa sih? Ya kita ini ada secara personal kita mengingkari, kita jangan nurut, tapi masalahnya kita terbelenggu dalam sistem dan kita nggak punya awal di situ. Gimana Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda langka ini. Pertanyaannya langka ya. Ini Masya Allah, ini jujur aja nih levelnya agak lebih tinggi. Ini kalau di kampus itu ini pertanyaan semester 7 lah, semester 8. Ya. Masya Allah ini pertanyaan luar biasa. Jadi intinya gini, bukan dari pertanyaan, intinya apa? Ketika kita melihat bagaimana kemungkaran yang tidak sesuai atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah akan, itu namanya kemungkaran. Maka Rasulullah bersabda pada abad yang lalu bahwa man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang ada di depan mata, di sekelilingnya, maka cegahlah dengan tangannya. Itu makna tangan kata para ulama, bermakna juga adalah kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan di situ, kita bisa merubah. Rubahlah dengan potensi kekuasaan ataupun keadaan kita saat itu. Tapi ternyata kita gak punya kuasa karena kita karyawan. Nah, gitu kan? Falyughayyirhu bilisan. Maka cegahlah dengan lisan, mengingatkan, menyampaikan, gitu kan ya. Ternyata dengan lisan pun posisi kita bahaya. Kalau dengan lisan sulit sekali juga. Makanya yang terakhir adalah falyughayyirhu, maka cegahlah dengan hati. Maksudnya mengingkari, minimal dengan itu. Nah, memang betul kemungkaran yang memang sudah sistematis dan berbicara dalam konteks hukum itu sangat sulit. Karena hukum itu sudah berkaitan dengan negara. Nah, sekarang aja apakah mungkin misalkan contohnya harus jadi presiden? Udah jadi presiden aja belum bisa. Oh, belum. Jangan dianggap ini ya. Seolah-olah kalau jadi presiden akan bisa merubah hukum. Soalnya belakang presiden masih banyak yang. Kenapa? Karena hukum ini sudah sistematis tertanam. Antum tahu sejarahnya Turki? Turki itu kan ketika runtuhnya khilafah Turki Utsmaniyah kan diganti oleh Atatürk dengan sistem hukum sekuler. Ketika kemarin presiden yang sudah 2 periode, ya kan? Erdogan itu ingin merubah kembali tentang sistem hukum sekuler yang telah mendarah daging ke dalam, bahkan bukan lagi di sistem darah daging kepada orang-orang masyarakat Turki. Itu sulit. Ketika mau dirubah itu, coba, ketika Hagia Sophia aja mau dirubah kembali jadi masjid, apakah semua mendukung? Tidak, banyak yang gak mendukung. Gitu kan ya? Bahkan untuk sekarang ini, orang-orang Turki itu masih menjadikan Atatürk sebagai pahlawan. Di dalam setiap event, perlombaan, semua itu harus penghormatan pada Atatürk. Dan itu nggak bisa dirubah secara langsung. Karena ketika presiden yang sekarang berkuasa merubah, dia akan berlawanan dengan masyarakat yang mereka sudah betul-betul mendarah daging dalam jiwa mereka bahwa Atatürk itu sebagai pahlawan yang telah membuat perubahan sistem sekuler yang begitu Pak. Gitu kan ya. Nah, tetapi perjuangan harus diupayakan. Tetap. Cuma semuanya ada proses. Kita nggak bisa melihat dari bawah itu kan. Udah mulai. Betul. Nah, sekarang bagaimana posisi kemungkaran yang ada sistematis di tempat perusahaan, tempat kerja kita. Tapi kita terbelenggu di situ, kita nggak punya power. Yaitu pertama, kalau memang seandainya kita belum mampu untuk bisa berpindah tempat bekerja, gitu kan ya, maka minimal kita mengingkari hal itu. Mengingkari hal itu, menghindar dan mengingkari. Di saat kita memang mengharuskan terlibat, saat itu kita bertobat. Terlibat lagi, bertobat lagi. Bertobat lagi. Dan satu hal yang paling penting, meminta kepada Allah. Karena pintu rizki itu banyak. Ya, jalan rizki itu banyak. Jangan antum mempersempit pintu rizki dengan bekerja harus di sini, apalagi enggak. Pintu rizki banyak. Allah berikan. Kalau antum pikirnya sempit, rizki itu harus dengan kerja, maka antum hanya kerja itulah rizkinya, pintunya. Yang lainnya nggak akan dapat. Tapi kalau antum yakin bahwa pintu rizki itu bisa dengan silaturahim, bisa dengan ngaji, bisa dengan ini, Allah akan berikan jalan lebih banyak lagi. Ya gitu kan ya. Makanya Anda doakan khusus kepada teman-teman yang saat ini bekerja.
di sebuah lembaga instansi semuanya yang di situ ternyata banyak mengetahui dan banyak menempatkan ataupun memberikan aturan kebijakan yang di situ adanya unsur kedoliman, adanya hal-hal yang karam sebagainya, ya nanti akan semoga Allah berikan tempat kerja yang lebih baik, yang bisa lebih, karena apa, yang namanya dosa itu nggak pernah menenangkan hati kan, ya kita walaupun tahu itu salah, aduh, tapi kalau masih dilakuin, masih di situ, jadi beban, jadi nggak tenang hatinya, gitu kan ya. Nah makanya rizki yang akan memberikan ketenangan itulah ketika di situ tersebut thayyib dan juga halal. Jadi walaupun halal tapi nggak thayyib itu nggak akan tenang. Ya maka dari itu berdoalah kepada Allah meminta tempat kerja yang lebih, di situ Allah ridho, memberikan ketenangan, ya, yang di situ betul-betul memberikan efek daripada keadilan dan sebagainya. Tapi ketika terlanjur sudah kerja di situ, ya udah banyak berdoa agar bisa Allah gantikan tempat bekerja. Yang kedua, kalau belum Allah gantikan di situ, maka berusaha mengingkari dengan hati. Setiap memang harus terlibat, bertobat. Tapi kalau terus sebetulnya mau sampai kapan? Jalan satunya adalah apa? Bismillah, karena Allah. Karena kalau Rasul siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Yakin saja. Kalau saya lihat ini justru udah langkah kecil dengan dia resign itu. Yang lain kan orang akan lihat, oh lama-lama habis tuh tempat kerja itu, insya Allah ya. Langkah kecilnya itu. Langkah selanjutnya ya dia buka lagi lapangan kerja yang sama seperti itu tapi yang halal. Harusnya gitu. Itu memang ya. Selamatkan diri dan selamatkan orang lain. Jadi ada ceritanya lebih tinggi lagi. Kita menyelamatkan diri kita dari sistem itu atau dari lingkungan itu. Nah tapi kita pun kalau bisa membangun pekerjaan yang lain yang mungkin sama, yang bisa mengakomodir dan menyelamatkan teman-teman yang lain. Insyaallah. Allah alam bisawab. Terakhir Ustaz, ada pesan nggak Ustaz buat anak-anak muda yang sedang berjuang Ustaz, berjuang untuk menimbangkan cinta, cuan dan cita-cita Ustaz dalam hidupnya? Ada pesan nggak? Baik, ya. Ini mungkin pesan terakhir dari anak insyaallah kepada semua. Pesan terakhir ya. Terakhir untuk saat ini. Karena waktunya udah mau menjelang maghrib ya. Jadi untuk para teman-teman nih, anak muda, teman-teman para pemuda yang luar biasa, ya insyaallah pesan dari anak bahwa sekali lagi bahwa cinta, cuan, cita-cita itu memang tiga hal yang harus menjadi sesuatu yang kita miliki. Memang ya. Kalau bahasanya cinta itu yang membuat kita indah dan juga bahagia. Cuan pun juga ada istilah kata orang ya. Rezeki. Memang segala sesuatu itu tidak selamanya dengan cuan, tapi segala sesuatu butuh cuan. Nah, gitu kan. Nah, tapi sesungguhnya cuan juga memang saat ini kita nggak bisa lepas karena apapun ini boleh kopi aja sebagai cuan. Gitu kan ya. Tanpa cuan kita pun memang agak sulit untuk bisa berdakwah. Dengan cuan bisa berdakwah. Atau cita-cita pun akan memberikan motivasi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih atau semangat dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu tetap jaga ketiga hal ini dan harus tetap dimiliki. Tetapi tadi sandarkanlah untuk mempertahankan dan mendapatkan cinta, cuan dan cinta tersebut kepada siapa? Kepada Zat yang Maha memiliki cinta, kepada Zat yang Maha memberikan cuan, dan kepada Zat yang memiliki dan akan memberikan cita-cita kita tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang dia putus asa, kecewa, bahkan bunuh diri gara-gara gak tercapai cintanya. Banyak orang yang ketika bunuh diri pun gara-gara gak tercapai mendapatkan cuannya, dan banyak juga orang yang dia merasa putus asa dan bahkan bunuh diri karena tidak mendapatkan cita-citanya. Maka ingatlah, setiap dalam apa yang kita inginkan dalam hidup itu pasti selama kita ikhtiarkan dengan cara yang terbaik, itu hasilnya pun adalah hasil terbaik walaupun mungkin belum sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita daripada ikhtiar dan rencananya. Ya. Tetapi adapun hasil Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita, maka ridholah atas apa yang kita dapatkan dan bersyukurlah. Makanya kalau gini, yang diajarkan Rasulullah SAW, di saat kita mendapati anak pengen ngopi nih, dapat kopi, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Dikembalikan ke Allah. Ini karunia Allah. Ketika pengen kopi, dapat kopi. Tapi ketika pengen yang ngopi, dapatnya teh. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keadaan. Jadi kita pengennya kopi, dapatnya teh. So tadi kita pengennya misalkan cita-citanya, kok dapatnya sini? Pengen kerjanya ke sini, ada kerja ke tempat yang lain. Pengennya apa? Berarti kita dapat ala kulli hal. Allah lebih tahu atas semua keadaan yang memang yang terbaik daripada perjuangan ikhtiar kita.
Begitu tentang masalah cuan, seperti itu juga. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah. Maka sekali lagi tidak ada cinta yang akan memberikan luka selama cinta tersebut tidak melebihi cinta kepada Allah dan selama cinta tersebut disandarkan kepada Allah. Tidak ada cuan yang akan memberikan efek putus asa ataupun juga kecewa ataupun membuat kita lupa diri, jumawa, menjadi sombong. Kalau cuan tersebut memang kita yakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah sebagai sarana ibadah kepada kita untuk menjadi manusia bermanfaat dengan cuan itu. Dan cita-cita pun, makanya cita seorang mukmin tertinggi adalah apa? Nanti bahagia di akhirat. Nah, tapi di surga pun pengen, di dunia pun pengen bahagia. Ya. Nah, bagaimana agar bahagia dua-duanya, selamat dua-duanya? Maka dari itu cita-cita tingginya adalah apa? Sandarkan kepada Allah dengan cita-cita yang Allah ridha, cita-cita yang insya Allah di situ ingin agar dengan cita tersebut kita bisa memberikan banyak manfaat dan untuk memperjuangkan agama Allah. Maka itulah cita-cita tinggi yang paling mulia. Ya, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah nih. Rasanya nggak mau selesai. Nggak terasa ya. Teman-teman, masya Allah hari ini bahasan kita seru banget ya. Ini memang pelajaran iman memang. Cinta, cuan dan cita-cita ini memang lagi-lagi yang paling penting kita selalu yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Karena iman itu sebenarnya yang disebut iman itu ketika kita telah berusaha ya merencanakan terkait hasilnya itulah dari Allah dan yakin itu yang terbaik. Nah, terkait tadi 3 hal tadi. Jadi itu memang harus selalu kita jadikan dasar yakin bahwasannya cinta, cuan dan cita-cita itu keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Ini tadi lagi-lagi kita sudah berusaha dengan maksimal. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu berada dalam batasan-batasan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita semua nanti bisa dapat cita-cita tertinggi kita, tentunya melihat wajah Allah ya di surga firdausnya kelak tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pertemuan perdana kita kali ini. Mudah-mudahan kita Allah pertemukan kembali di Telcel selanjutnya. Amin Allahumma amin. Kadang yang lebih baik. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.